Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar pagi hari ini? Saya yakin mungkin sebagian teman-teman masih kecewa atas hasil pertandingan tadi malam untuk perebutan gelar juara 3 antara timnas U23 kita berhadapan dengan Irak. Kita dikalahkan dengan skor 2-1. Tentu ini kemudian menempatkan kita pada posisi juara 4. Artinya kita tidak otomatis lolos ke Olimpiade Paris. Tapi jangan bersedih, karena kita sudah tampil luar biasa di turnamen Piala Asia U23 kali ini, teman-teman. Karena kita ingat, target yang diberikan oleh PSSI itu hanya lolos grup. Kemudian Coach STY secara pribadi itu memberikan target hanya sampai semifinal. Dan dua-duanya sudah tercapai, target dari PSSI dan Coach STY. Jadi kalaupun akhirnya kita tidak berhasil meraih juara 3 dalam turnamen ini, itu bukan berarti sebuah kegagalan, teman-teman. Kita sampai di titik ini, itu sudah sebuah sukses untuk sebuah tim debutan seperti kita yang baru pertama kali dalam sejarah ikut Piala Asia U23. Jadi tidak usah bersedih, teman-teman. Pintu untuk menuju Olimpiade Paris masih terbuka. Namun sebelum saya bahas itu, saya mau sedikit review dulu pertandingan tadi malam untuk teman-teman. Pertandingan berjalan cukup baik. Di menit ke-19 itu Iver Jenner sudah membobol gawang Irak, dan keunggulan kita 1-0 itu bertahan sampai ke menit 27. Kemudian disamakan kedudukan menjadi 1-1 oleh Tahsin. Ini pemain depan Irak ya. Kedua tim bermain imbang 2 babak penuh dengan skor 1-1. Akhirnya ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Dan pada menit yang ke-6, di 15 menit pertama perpanjangan waktu itu, Jasim, ini pemain depan dari Irak yang kita tahu di beberapa pertandingan sebelumnya itu juga mencetak berapa gol, kembali berhasil mencetak gol lagi. Akhirnya merubah kedudukan menjadi 2-1. Dan posisi 2-1 itu bertahan sampai pertandingan usai. Dengan demikian kita tidak lolos secara otomatis langsung ke Olimpiade Paris. Tapi tidak apa-apa, masih ada pertandingan tanggal 9 Mei nanti berhadapan dengan wakil dari Afrika, Guinea, untuk memperebutkan 1 tiket. Jadi kita belum selesai, masih ada 1 harapan lagi. Dan teman-teman, untuk statistik pertandingan tadi malam sendiri, kita lihat tembakan Indonesia berhasil melakukan 16 kali tembakan dan Irak 22 tembakan. Lalu tembakan ke arah gawang Indonesia 3, 1 yang berbuah gol, dan Irak 7. Kemudian penguasaan bola Indonesia lebih unggul 52% dan Irak 48%. Dari operan Indonesia lebih unggul 528 berbanding Irak 480. Lalu dari sisi akurasi operan, Indonesia juga unggul 82% dan Irak 81%. Kemudian pelanggaran Indonesia 15, Irak 12. Kartu kuning Indonesia 3, Irak 4. Dan kartu merah Indonesia 0, Irak 0. Kemudian offside Indonesia 2, Irak 2. Tendangan sudut Indonesia 5 dan Irak 6. Itu kurang lebih statistiknya, teman-teman. Dan tadi malam juga Coach STY menurunkan formasi, saya mencatat itu 3-4-2-1. Karena di lini depan yang biasanya kalau kita bermain dengan pola 3-4-3 itu berdiri sejajar Marcelino Ferdinand di kiri, kemudian di tengahnya ada Rafael Struijk dan di kanan ada Witan Sulaiman. Nah, itu sedikit dirubah. Jadi Marcelino ditarik agak mundur sebagai gelandang kanan dan di kirinya ada Iver Jenner. Kemudian di depan itu di sebelah kanan Schroyer yang semalam juga bermain bagus. Kemudian di kiri Witan Sulaiman dan Rafael Struijk ditarik agak maju sedikit ke depan sebagai bomber. Itu di babak pertama. Kemudian ada pergantian di babak kedua, kita lihat Sananta masuk. Tapi oke lah teman-teman,
dalam pertandingan sepak bola selalu ada tim yang menang dan kalah. Jadi kita harus menerima hasil yang sudah diraih timnas kita. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Kita melihat kelelahan fisik dan mental para pemain kita luar biasa di 2 pertandingan terakhir ya, ketika berhadapan dengan Uzbekistan dan terakhir tadi malam berhadapan dengan Irak. Irak tampil tidak begitu luar biasa juga, cuma keberuntungan masih berpihak kepada mereka, teman-teman. Dan teman-teman, kembali lagi ke Olimpiade Paris tadi, kita ingat bahwa wakil dari Afrika ini bukan juga tim sembarangan, karena kalau kita lihat peringkat FIFA itu dia masuk 100 besar, negara Guinea itu. Sementara kita di posisi 134. Jadi semoga kita tidak memandang remeh Guinea yang akan menjadi lawan kita dalam babak playoff tanggal 9 Mei nanti. Dan itu satu-satunya harapan kita yang terakhir setelah tadi malam kita gagal untuk menuju ke Olimpiade Paris yang akan diselenggarakan bulan Juli di Paris, di Prancis tepatnya. Jadi teman-teman, jangan bersedih, jangan putus asa, terus kasih support untuk timnas U23 kita supaya mereka terus berprestasi. Kali ini mereka sudah mengharumkan nama bangsa kita dengan masuk sebagai peringkat 4 dalam Piala Asia U23 2024 ini. Sebuah prestasi yang kita tidak bayangkan sebelumnya mereka bisa mencapai itu. Jadi kalau tadi malam mereka tidak bisa atau belum beruntung untuk meraih juara 3, itulah yang disebut dengan keberuntungan. Kita belum beruntung tadi malam itu, tetapi secara keseluruhan perjalanan kita di Piala Asia U23 kali ini, kita termasuk tim yang berhasil bila dibandingkan dengan banyak tim lain, terutama tetangga-tetangga kita, negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Jadi kita patut bersyukur. Jadi jangan suka membanding-bandingkan, loh kok kita begini, negara yang ini begini. Tidak usah. Kita ya tetap kita. Hari ini kita sudah berada di titik ini, sudah mengukir pencapaian ini. Itu kita syukuri. Jangan pernah merasa kurang, karena orang yang sering merasa kurang adalah orang yang kurang pandai bersyukur juga. Kita syukuri apa yang sudah kita capai hari ini, yang sudah kita capai di level ini, di saat ini, dan mari kita berbenah diri untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Tim ini masih muda, baru umur di bawah 23 tahun. Mereka masih punya banyak kesempatan untuk bermain di waktu-waktu yang akan datang, teman-teman. Jadi kita support terus tim ini supaya terus sukses, terus mengharumkan nama bangsa, agar Indonesia semakin jaya, tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di Asia dan dunia. Oke, terima kasih dan selamat pagi teman-teman.